Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Part 4b, Bear Meditation, meditasi menjinakkan pikiran liar. Judul asal, Bear Awareness, Questions and Answers on Taming Your Wild Mind. Penyusun, Ajahn Brahm. Penerjemah, Tasvan Santa Citta. Penyunting, Handaka Wijayananda. Penata, Intan Dhita Dhiwara. Penerbit, Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama, Maret 2018. Hak cipta terjemahan, copyright 2018, Ehipasiko Foundation. Part 4b ini saya akan melanjutkan membaca bagian 4, terbang di maskapai Buddha, duduk santai dan nikmati pemandangannya. Saya ulangi dari pertanyaan yang terakhir. Kenangan hal-hal lampau. Jika kita melepas masa lalu kita dalam meditasi, mengapa kita kembali ke kehidupan lampau kita setelah mengalami jhana? Semua masa lalu yang Anda ingat itu berasal dari kehidupan sekarang, dan itu membosankan. Aku ke sekolah, aku punya pacar, aku kena masalah, aku masuk kuliah. Itu tidak benar-benar menarik. Jika Anda menulis biografi Anda, siapa yang mau membacanya? Jadi, kenapa terus mengingatnya? Lepaslah masa lalu dan jadilah bebas. Hanya ketika Anda melepas masa lalu dan masa depan, barulah Anda akan mampu menghadiri periode waktu yang lama dalam momen kini. Batin Anda menjadi sangat hening dan perkasa. Badan melenyap, lalu Anda masuk ke dalam jhana. Saat Anda keluar setelahnya, Anda memiliki kekuatan. Anda bisa bertanya mengenai kehidupan lampau Anda, dan itu menarik. Yang pertama, Anda menyadari bahwa Anda pernah eksis sebelumnya. Begitu Anda mengalami hal itu, Anda tidak ragu lagi. Anda akan tahu bahwa kelahiran ulang itu mutlak benar. Anda semestinya mencari tahu mengenai hal ini sebelum Anda meninggal. Karena ini mengubah seluruh gambaran Anda mengenai kehidupan. Anda tidak akan terlalu mencemasi tentang mengejar uang, kenikmatan, atau kekuasaan, karena Anda tahu Anda pernah ada di sana dan melakukan itu. Apa hebatnya? Melihat gambaran besarnya membuat Anda menjadi jauh lebih bijaksana. Lalu, Anda juga tidak begitu takut untuk mati. Anda pernah melakukannya sebelumnya. Harus dijalani lagi. Maka, kali ini Anda berusaha agar melakukannya dengan benar. Ketika orang lain meninggal, bahkan jika itu seseorang yang benar-benar Anda sayangi, itu bukanlah kehilangan yang besar-besar amat. Namun, jika Anda meyakini hanya ada satu kehidupan dan seorang anak kecil berusia 4 atau 5 tahun meninggal, kejadian itu akan menyebabkan trauma. Itu mengerikan. Itu tidak adil. Ketika Anda tahu mereka akan terlahir ulang, Anda memahami bahwa kali berikutnya mereka mungkin mengalami kehidupan yang jauh lebih lama.
itu semua adil dalam jangka panjangnya. Memahami kelahiran ulang bisa memberikan pengaruh sangat besar kepada orang-orang. Saya sebenarnya berharap para pemimpin kita memahami kelahiran ulang. Siapapun yang menyerbu negara lain mungkin terlahir ulang di sana pada kehidupan berikutnya dan menderita akibatnya. Akankah Anda menghancurkan suatu tempat jika Anda tahu bahwa Anda mungkin terlahir ulang di sana? Para pemimpin kita, sebagian besar orang yang sudah berumur, hampir semuanya lanjut usia. Mungkin mereka tidak peduli karena mereka pikir mereka sebentar lagi akan hengkang dari sini. Mereka tidak menganut pandangan jangka panjang. Jika para perdana menteri menyadari bahwa mereka harus kembali dan hidup di planet ini lagi, mereka akan merawatnya jauh lebih baik lagi. Apakah Anda tahu mengapa anak tak menghormati orang tua mereka dan bikin masalah? Itu karena mereka adalah kakek nenek yang tua pada masa lampaunya, dan Anda tak memperdulikan mereka. Kini mereka terlahir ulang dan balas dendam. Jika Anda tahu bahwa Anda akan terlahir ulang dan semua orang lanjut usia ini akan terlahir ulang, Anda akan menanamkan jauh lebih banyak sumber daya kepada yang lanjut usia. Anda menyadari bahwa merawat orang tua merupakan investasi bagi masa depan. Ketika kita memahami kelahiran ulang, ini mengubah seluruh dinamika pemerintahan. Kita akan mencari manfaat jangka panjang, seperti kelestarian planet kita, karena kita akan kembali ke sini. Inilah beberapa alasan pentingnya memahami kelahiran ulang. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian? Itu jelas sekali. Jika tidak, Anda tidak akan hadir di sini. Siapa yang terlahir ulang? Anda. Siapa yang memutuskan apakah saya akan terlahir ulang? Anda. Apakah setiap kelahiran ulang bergantung pada kebajikan dan kejahatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini? Siapa yang memutuskan kelahiran ulang kita? Anda yang memutuskan. Anda memutuskan di mana Anda terlahir ulang. Kesalahan Andalah mengapa Anda terlahir ulang. Jangan menyalahkan siapapun. Berapa lama batin atau arus kesadaran bisa bertahan di antara kehidupan sebelum batin menemukan kelahiran berikutnya? Apa hantu paling tua yang pernah dilihat orang? Di beberapa negara tua seperti Inggris, orang pernah melihat hantu berusia 150 atau mungkin 200 tahun. Namun, pernahkah ada orang melihat hantu manusia gua berusia ribuan tahun? Atau katakan hantu manusia purba Cro-Magnon? Itu akan sangat menarik, bukan? Atau hantu dinosaurus? Akan sangat keren bisa melihat hantu dinosaurus. Jadi mungkin sekitar 150 tahun. Dan itu biasanya karena mereka pikir mereka belum meninggal. Anda tahu bagaimana rasanya itu kadang-kadang. Ketika Anda tertidur, Anda tidak tahu pasti apakah Anda tidur atau bangun. Apakah pengalaman Anda nyata atau tidak? Anda mungkin mengalami mimpi terjatuh.
berpikir, "Aku mati, aku mati." Lalu kemudian Anda bangun dan menyadari itu tidak nyata. Akan tetapi, pada saat itu rasanya nyata. Berada di alam hantu seringkali seperti dalam keadaan tidur. Anda tidak benar-benar yakin apa yang terjadi. Itulah sebabnya Anda bisa berada di alam itu untuk waktu yang lama. Tugas seorang biku atau bikuni yang baik atau siapapun yang berusaha menolong para hantu ini adalah memberitahu mereka, Anda sudah mati. Hidup ini sudah selesai. Waktunya melepas dan terlahir ulang. Apakah Buddha pernah mengatakan, mengapa kita tidak selalu ingat kehidupan lampau kita? Saya rasa tidak. Namun, Buddha pernah mengatakan bagaimana caranya kita bisa mengingat kehidupan lampau kita. Kemudian, begitu Anda mengingat kehidupan lampau, Anda paham bagaimana cara kerja karma. Salah satu alasan kita memahami kehidupan lampau kita adalah karena batin tercampur dengan otak kehidupan yang sekarang. Kadang, anak kecil bisa ingat kehidupan lampau mereka. Namun, saat mereka mencapai usia tertentu, sekitar 7 atau sekitarnya, batin mereka pun bercampur dengan otak baru mereka. Mereka tidak lagi mampu mengakses kenangan-kenangan awal itu, kecuali melalui meditasi atau kadang melalui hipnotis. Apakah makhluk halus atau spirit ada? Mereka baik atau jahat? Bisakah mereka melukai manusia? Anda bilang bahwa setelah kematian, kesadaran terpisah dari badan. Apa yang terjadi terhadap kesadaran ini? Ada yang disebut spirit atau makhluk halus. Saya selalu harus memberitahu orang-orang yang mengajukan pertanyaan seperti ini, bahwa ada satu hantu tertentu yang sangat berbahaya. Saya pernah melihatnya banyak kali, dan saya melihatnya merasuki orang-orang. Saat hantu ini merasuki Anda tak bisa mengeluarkan bahasa Anda yang biasa. Anda tak bisa melakukan hal-hal dengan cara wajar, dan Anda bahkan tak bisa berjalan lurus. Ini disebut hantu botol. Ia hidup di botol anggur, bir, gin, whisky, vodka. Ketika Anda membuka tutupnya, hantu itu masuk ke dalam badan Anda. Dan jika Anda menyetir mobil, hantu ini bisa membunuh Anda. Itulah sebabnya hantu botol adalah hantu paling berbahaya di seluruh dunia. Dan itulah sebabnya kita menyebut whisky sebagai spirit. Mereka benar-benar makhluk halus yang jahat. Mereka jelas ada. Dan itulah yang semestinya orang-orang takuti. Namun, biasanya kita hanya takut terhadap makhluk halus yang tidak kelihatan. Pelepas terbesar. Saat seorang arahat meninggal, apakah 4 gugus yang menyusun batin mengikuti pola yang sama dengan gugus fisik, yaitu
terurai dan melebur ke suatu alam non-fisik? Ketika seorang arahat meninggal, semua 5 kanda, badan, perasaan, pencerapan, pikiran, dan kesadaran berhenti. Tak ada lagi yang tersisa. Kemana mereka pergi? Buddha menjelaskan kepada petapa kelana bernama Waccagotha bahwa itu seperti api sebatang lilin. Majjhima Nikaya 72. Saat api itu padam, kemana api itu pergi? Apakah api itu pergi ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan? Atau apakah apinya, jika itu terbuat dari karma baik, pergi ke alam surga, di mana semua api yang baik pergi? Ataukah api terlahir di alam murni para nyala api? Atau pergi ke inti keberadaan semua api? Kemana api itu pergi setelah padam? Itu pertanyaan bodoh. Api hanyalah akibat dari sumbu, lilin, dan panas. Saat yang manapun dari 3 penyebab ini disingkirkan, tiada lagi api. Anda pun sama. Ketika Anda meninggal sebagai arahat, itu seolah apinya padam. Damai akhirnya. Itulah yang Buddha katakan. Tapi aku tidak mau lenyap, kata orang-orang. Aku sudah berjuang begitu keras untuk cerah. Tidak bisakah aku menikmatinya setelah itu? Tidak. Ingatlah, tiada apapun yang hadir di sana sedari awal. Apakah ada siapa-siapa di sana kini? Siapakah Anda? Anda bukanlah badan Anda. Anda bukan perasaan Anda. Anda bukan pencerapan Anda. Anda bukan pikiran Anda. Anda bahkan bukan kesadaran Anda. Karena Anda tak bisa menemukan siapapun yang ada di sini saat ini, maka tiada yang lenyap saat arahat meninggal, kecuali dukkha. Saya telah memberitahu banyak orang bahwa praktek meditasi dan jalan Arya 8 faktor adalah mengenai bagaimana menjadi pelepas atau loser. Apakah Anda ingin menjadi pelepas? Saya ini orang yang melepas. Saya telah kehilangan semua uang saya. Saya kehilangan semua keluarga saya. Saya kehilangan semua milik saya. Saya menyingkirkan sebanyak yang bisa disingkirkan. Maka menjadi umat Buddha berarti menjadi pelepas. Menjadi umat Buddha yang cerah berarti menjadi yang pelepas terbesar. Biggest loser. Anda kehilangan semua kelekatan. Dan itu berarti Anda terbebas. Begitu menyenangkan rasanya menjadi pelepas. Apakah yang mengetahui adalah diri? Bukan. Yang mengetahui bukanlah diri. Yang mengetahui itu datang dan pergi. Apa sih yang mengetahui ini? Saya akan memberi Anda rasa bagaimana mengetahui ini bekerja. Saat Anda memejamkan mata Anda untuk meditasi, apa yang Anda lihat? Yang paling pertama Anda lihat adalah bagian dalam kelopak mata Anda. Jika cahaya di luar terang, Anda melihat warna merah, karena cahaya menembusi pembuluh darah. Anda masih bisa melihat sedikit, namun penampakannya seragam, membosankan, dan
gelap. Karena tidak ada yang berubah di bagian dalam kelopak mata Anda, setelah sesaat indera penglihatan menutup. Inilah hakikat perangkat indera dalam otak Anda. Perangkat ini tersambung untuk memperhatikan adanya perubahan. Sama pula dengan pendengaran. Jika ada suara alat pengatur suhu atau suara kendaraan di kejauhan yang sinambung, setelah sesaat Anda tak lagi mendengarnya. Karena pendengaran pun hanya bisa memperhatikan apa yang berubah. Selama bau di sekitar Anda sama, Anda tak mencium apapun. Ketika Anda meditasi, Anda duduk bergeming. Saat Anda duduk bergeming dan tak ada yang bergerak dalam batin Anda, otak mematikan indera sentuhan fisik. Anda hanya bisa memperhatikan pergerakan. Badan Anda mulai melenyap sampai hanya napas yang tersisa. Napas tersisa karena napas selalu bergerak. Kemudian Anda menenangkan napas sampai napas menjadi begitu halus sehingga Anda hampir tak melihat perubahan apapun dari napas masuk ke napas keluar. Apa yang terjadi kemudian? Otak hanya bisa memperhatikan hal yang berubah, maka bahkan napas Anda pun lenyap. 5 indera Anda: penglihatan, pendengaran, penciuman, pencecapan, dan perabaan telah lenyap. Menakjubkan, 5 jenis kesadaran itu hilang. Kemudian hanya kesadaran terakhir, batin atau mengetahui, yang tersisa. Namun, selama batin hening, batin pun mulai melenyap. Mengetahui Anda lenyap. Pada akhirnya, tiada yang tersisa. Jadi, apa yang bisa Anda sebut diri? Itulah yang disebut seni melenyap. Ketika setiap hal lenyap, Anda menyadari tiada seorang pun di sini. Anda sunyi. Saya membaca bahwa ananta berarti tiada diri. Apakah itu berarti bahwa apapun yang saya alami bukan milik saya, atau bahwa saya tak memiliki diri, atau bahwa segala sesuatu tak memiliki diri dan tak memiliki hakikat yang langgeng? Tiada diri berarti semua yang tadi Anda sebut, namun memahami tiada diri itu sulit. Anda tak kemana-mana jika memikirkannya. Anda hanya akan bingung. Alih-alih memikirkannya, kita mengalaminya dalam meditasi. Untuk memberi Anda prinsip pemandunya, bayangkan aliran air, sebuah sungai. Anda melihat sungai, dan kelihatannya itu sama setiap hari. Namun Anda tahu bahwa air yang Anda lihat hari ini benar-benar beda dari air yang Anda lihat kemarin. Ini adalah kiasan bagus untuk arus kesadaran. Apa yang Anda anggap sebagai diri kelihatannya mungkin tetap sama, namun jika Anda menyelidikinya dengan seksama, Anda melihat bahwa apa yang Anda lihat hari ini benar-benar beda dari apa yang Anda lihat kemarin. Tiada di sana dari kemarin yang tetap ada hari ini.
Itulah yang kita maksudkan dengan tiada diri. Bagaimana Anda bisa mengingat kehidupan lampau, namun tak memiliki jiwa? Tidakkah analogi lilin yang dinyalakan oleh lilin lain memiliki makna bahwa energilah yang meninggalkan kita untuk memasuki kehidupan lain? Dan jika energi itu memiliki ingatan, mengapa kita tak bisa menyebutnya sebagai jiwa? Buddha menggunakan kiasan arus kesadaran. Kiasan kesadaranlah yang berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Arus atau sungai kelihatannya sama dari hari ke hari. Namun, air yang Anda lihat hari ini benar-benar berbeda dari air yang Anda lihat kemarin. Arus kesadaran sama dengan arus air atau sungai. Itu berubah dari hari ke hari, dari menit ke menit. Arus kesadaran tak memiliki hakikat apapun. Tiada inti yang selalu hadir di sana. Arus kesadaran tak memiliki apapun pada hari ini yang ada di sana kemarin. Jika Anda menangkap gagasan arus, Anda paham mengapa Buddha tidak menyebutnya jiwa, yang menurut definisi stabil dan tak berubah. Arus kesadaran selalu dalam perubahan, selalu bergerak, seperti sungai. Jika Anda memahami itu, Anda memahami bagaimana kelahiran ulang terjadi. Arus kesadaranlah yang bergerak menuju badan yang baru. Jika tidak ada diri, siapa yang melakukan karma baik dan buruk? Dan untuk siapa? Selama Anda berpikir bahwa ada diri, saya tidak bicara secara teoritis, namun psikologis dengan mendalam, Anda membuat karma. Jika Anda bisa menembusi dan melihat tiada diri sebagai kebenaran dan realitas, bukan hanya bermain-main atau memikirkannya, benar-benar mengetahui bahwa tiada diri, Anda terbebas dari karma. Inilah mengapa para pemenang arus tidak lagi rentan terlahir di alam rendah. Kenapa mereka tak bisa terlahir ulang di neraka, alam binatang, atau alam hantu? Mengapa demikian? Karena jika Anda mengetahui bahwa tiada diri, maka karma buruk itu tidak ada lagi. Itu disebut karma ahosi. Jika Anda menyadari tiada diri, Anda bisa melepas seluruh karma buruk sama seperti itu. Ketika Anda pikir Anda benar-benar ada, ketika itulah pandangan Anda, maka Anda juga mendapat semua bagasi masa lalu. Jika Anda menyadari tidak ada siapapun dalam sini, melepas masa lalu sangatlah mudah. Maka lepaskanlah. Berhentilah mengirimkan diri Anda ke alam hantu atau alam hewan. Ada yang memberitahu saya, ia ingin terlahir ulang sebagai anjing. Karena jika demikian, ia tidak perlu lagi pergi bekerja. Ia bisa tidur sepanjang hari, memperoleh makanan enak, dan hanya mengibas ekor dan dibelai. Ia hanya akan bermain seharian dan tak punya tanggung jawab. Kemudian saya memberitahunya bahwa selama beberapa minggu awal kehidupannya,
anjing-anjing dibawa ke dokter hewan untuk dikebiri. Saat saya memberitahu itu kepadanya, ia tidak mau jadi anjing lagi. Ia belum memikirkannya matang-matang. Jadi, hati-hatilah dalam memutuskan kemana Anda hendak mengirim diri Anda sendiri. Anda mengatakan bahwa melakukan itu menguatkan ego. Bagaimana Buddha berjuang membangun sangga dan mengajar tanpa memperkuat diri? Bagaimana kita melakukannya di tempat kerja? Apakah itu dengan mawas, dengan bertindak dari anatta? Terima kasih. Anda keren. You rock. Sesungguhnya saya seperti batu rock, karang besar. Melakukan memang memperkuat sensasi diri. Namun, ada beberapa tindakan yang berbeda, seperti aksi yang dilandasi kewelasan dan keramahan. Aksi itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu mengenai menolong dan melayani orang lain. Kemudian ada meditasi. Saat Anda tak melakukan apa-apa sama sekali, namun Anda tak bisa terus seperti itu ketika Anda kembali bekerja. Jika tidak, Anda akan menyeberangi jalanan ramai di kota seperti ini. Angkat kaki, gerakan ke depan, tapakan. Ada cerita tentang hal ini. Seorang praktisi Vipassana melakukan jalan lambat retret Vipassana. Pada pagi hari, setelah menuntaskan retret, ia pergi bekerja di kebun binatang Perth. Ketika ia masuk bekerja, ia sangat mawas. Ia jalan begitu lambat dan bicara sangat lambat. Mawas akan tiap kata. Kepala kebun binatang bertanya-tanya, pekerjaan apa yang bisa ia berikan ke orang yang begitu lambat? Karena pintar, ia berkata, "Kamu bisa mengurusi kandang kura-kura." Baik, saya akan urus kura-kura. Pergilah ia, berjalan dengan mawas untuk mengurusi kura-kura. Pada jam makan siang, kepala pengurus hendak memeriksa orang itu untuk memastikan ia baik-baik saja. Saat ia sampai ke kandang kura-kura, gerbangnya terbuka dan semua kura-kuranya lenyap. Kepala pengurus bertanya, "Apa yang terjadi?" Sang meditator menjawab, "Ya, saya baru buka pintu dan wush." Itu lelucon konyol, namun saya menyukainya. Karena itulah apa yang terjadi ketika Anda berjalan sangat lambat dalam meditasi. Dibanding Anda, bahkan kura-kura bisa berjalan wush kencangnya. Maka ketika Anda bekerja, tolong mulai lebih cepat. Ketika Anda menyeberang jalan dan mengemudi mobil, kembalilah ke kecepatan wajar. Maka, ya, Anda memang melakukan dan berjuang saat Anda di luar sana bekerja. Sama seperti yang dilakukan Buddha ketika ia membangun sangga. Namun,
Ketika Buddha ingin berhenti, ia berhenti dan tak melakukan apa-apa. Baiklah, saya hentikan part 4b sampai di sini. Pada part 4c, saya akan menyelesaikan membaca bagian 4, terbang di maskapai Buddha, duduk santai dan nikmati pemandangannya, hingga bagian 4 selesai. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaং